Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Hidayati, NIM 231420003B, Program Studi Teknik Informatika dari Universitas Bina Dharma. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komputer forensik dengan dosen pengampu Bapak Surya Yusra. Video ini saya buat sebagai pemahaman saya dalam mengikuti mata kuliah komputer forensik selama 1 semester. Adapun materi yang akan saya paparkan pada video kali ini yaitu mengenai digital forensik, model investigasi, cybercrime, bukti digital, file system, open source intelligence, dan email forensik. Baik, kita mulai dari materi digital forensik. Forensik digital atau yang dikenal juga sebagai ilmu forensik digital merupakan salah satu cabang ilmu forensik terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Tujuan dari digital forensik ini yaitu untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum atau investigasi. Dalam suatu model forensik digital melibatkan 3 komponen kerangka yang dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tujuan akhir dengan segala kelayakan serta hasil yang berkualitas. Ketiga komponen tersebut yaitu yang pertama itu manusia, yang diperlukan kualifikasi untuk mencapai manusia yang berkualitas. Yang kedua peralatan, yang diperlukan sejumlah perangkat atau alat yang tepat untuk mendapatkan sejumlah bukti yang dapat dipercaya dan bukan sekadar bukti saja. Aturan atau protokol diperlukan dalam menggali, mendapatkan, menganalisis, dan akhirnya menyajikan dalam bentuk laporan yang akurat. Adapun sebab dan gejala terjadinya komputer forensik yaitu diantaranya adanya kejahatan siber, pelanggaran hak akses, pencurian data atau informasi, penyebaran konten terlarang, fraud, dan penipuan digital, forensik korporat, dan insiden keamanan jaringan. Adapun ruang lingkup komputer forensik mengacu pada cakupan penerapan ilmu komputer forensik dalam berbagai bidang dan konteks investigasi digital. Yang pertama itu ada identifikasi bukti digital, yaitu mengidentifikasi keberadaan, lokasi, dan jenis bukti digital yang relevan dengan kasus. Contohnya, file yang terenkripsi atau tersembunyi, jejak aktivitas pengguna dalam sistem. Yang kedua itu pengumpulan dan akuisisi data, yakni mengambil data dari perangkat digital secara hati-hati agar tidak merusak bukti aslinya. Selanjutnya itu ada pelestarian bukti, yaitu menjaga integritas bukti digital agar tidak rusak, berubah, atau hilang, termasuk penyimpanannya. Selanjutnya itu analisis forensik digital, yaitu melakukan investigasi mendalam untuk mencari jejak aktivitas pengguna, file yang dihapus, program berbahaya atau malware, alur serangan hacker, dan isi komunikasi yang mencurigakan. Selanjutnya dokumentasi dan pelaporan, yakni membuat catatan lengkap dan laporan teknis yang bisa digunakan di pengadilan termasuk laporan investigasi, bukti digital, dan penjelasan teknik pengumpulan dan hasil analisis. Selanjutnya yaitu penyajian bukti di pengadilan, yakni menyusun dan menyampaikan hasil forensik dalam bentuk yang dapat dipahami oleh hakim, pengacara, atau penyidik serta mematuhi prosedur hukum. Selanjutnya yaitu model
investigasi digital forensik. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam investigasi digital forensik. Di antaranya yaitu ada live forensik, yakni analisis data secara langsung dari sistem yang sedang berjalan. Yang kedua ada data forensik, yakni ekstraksi dan analisis data dari media penyimpanan yang diamankan. Yang ketiga itu network forensik, yakni investigasi lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Yang keempat yaitu memori forensik, yakni analisis data dalam RAM untuk menemukan bukti. Yang selanjutnya yaitu reverse engineering, memeriksa perangkat lunak atau malware untuk memahami mekanismenya. Dengan mengikuti model investigasi digital forensik yang sistematis, proses penyelidikan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya itu mengenai cybercrime. Dunia cyber atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan dunia maya yang merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah ataupun timbal balik secara online. Cybercrime adalah kejahatan yang terjadi di dunia cyber. Cyber ini sangat banyak, baik definisi tentang cyber ini menurut Peter Stevenson yaitu menjelaskan bahwa cyber yaitu sebuah kejahatan yang ditujukan pada sebuah komputer atau sistem komputer. Secara prinsip terdapat 4 jenis aktivitas yang dapat dikategorikan, yaitu pertama interception, yaitu tindakan menyadap transmisi atau komunikasi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang kedua itu interruption, yaitu tindakan yang mengakibatkan terjadinya pemutusan komunikasi antara dua buah pihak yang seharusnya berinteraksi. Yang ketiga modification, yaitu tindakan melakukan perubahan terhadap data atau informasi atau konten yang mengalir dalam sebuah infrastruktur teknologi informasi tanpa sepengetahuan yang mengirimkan atau menerimanya. Yang keempat yaitu fabrication, yaitu tindakan yang mengelabui seolah terjadi suatu permintaan interaksi dari seseorang seperti yang dikenal dengan istilah phishing. Selanjutnya itu kita bahas mengenai file system. Dalam dunia digital forensik ini sangat penting untuk memahami file system. File system merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file atau file system merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan dihubungkan antara sistem operasi dengan sistem file. Hubungan antara sistem operasi dengan sistem file adalah sistem file merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Selanjutnya itu ada juga tentang file integritas dan file signature. File signature ini adalah sebuah data yang berfungsi sebagai identifikasi atau memverifikasi suatu isi file. Dalam hal ini, file signature membantu dalam upaya mendeteksi manipulasi data. File sistem komputer diidentifikasi oleh dua atribut, yaitu file extension dan file signature. File extension merupakan akhiran berupa nama pada file komputer yang teraplikasikan yang menunjukkan format dari file tersebut, sedangkan suatu file signature atau magic number adalah satu set dari beberapa karakter yang tersimpan pada bagian awal dari file.
Jadi setiap jenis file dapat dikenal dengan mudah melalui extension. File signature ini dimanfaatkan untuk mendeteksi tindak kejahatan yang menggunakan teknik merubah ekstensi file untuk menyembunyikan konten dari bentuk aslinya. Yang fungsi utama file signature yaitu untuk mengecek keaslian dari sebuah file. Nah, selanjutnya itu tentang bukti digital. Bukti digital didefinisikan sebagai data yang disimpan atau dikirimkan menggunakan komputer yang digunakan untuk mendukung atau menyangkal teori tentang bagaimana suatu pelanggaran terjadi atau elemen-elemen penting dari pelanggaran tersebut. Data yang dimaksud yakni kombinasi dasar dari angka-angka yang mempresentasikan dari berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, audio, dan video. Adapun karakteristik khusus dari bukti digital yaitu tidak terlihat secara fisik, jadi tidak dapat diamati langsung tanpa bantuan alat, kemudian mudah dimodifikasi atau dihapus. Ini rentan terhadap perubahan jika tidak ditangani dengan benar. Kemudian dapat direproduksi, ini dapat disalin tanpa kehilangan aslinya. Yang keempat itu tersebar bisa berada di berbagai lokasi, baik secara lokal maupun melalui cloud. Selanjutnya itu materi tentang Open Search Intelligence dan email forensik. Open Search Intelligence ini adalah metode pengumpulan dan analisis informasi yang tersedia untuk umum seperti di internet, media sosial, atau forum online. Informasi ini kemudian digunakan untuk berbagai tujuan termasuk keamanan cyber, investigasi, penelitian, dan bahkan pemasaran. Open Search Intelligence ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan termasuk keamanan siber, investigasi, penelitian, pemasaran, dan penegakan hukum. Sedangkan email forensik merupakan cabang ilmu forensik digital yang berfokus pada investigasi email untuk memperoleh bukti digital atas kejahatan dan insiden. Email forensik ini terdiri dari pemeriksaan email yang mendalam dan sistematis, terutama aspek-aspek seperti rute transmisi pesan, file, dan dokumen terlampir, alamat IP server, dan komputer. Adapun jenis-jenis investigasi email forensik ada 6. Yang pertama yaitu header analysis, yang kedua baik taktik, ketiga server investigation, 4 manual investigation, yang kelima software identity, yang keenam sender mail fingerprint. Baik, cukup sekian paparan materi terkait digital forensik atau komputer forensik dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.